Selamat pagi semua teman-teman. Sambil menunggu jam 2 menit lagi. 2 menit lagi kita akan mulai sesi asli analis kita. Thank God it's Friday. As usual, kita kembali lagi bertemu di penghujung minggu ini. Kalau ada saham-saham yang mau dikonsultasikan, silakan teman-teman cari sekarang. Nanti kita bisa bahas bersama di live IG Live ini ya. Oke, I think it's time kita bisa mulai. Selamat pagi semuanya. Thank you sudah bergabung kembali. Dengan di acara asli analis kita. Thank God it's Friday. Kita hadir lagi hari Jumat ini untuk mereview pergerakan saham-saham rekomendasi dari Hena Putira Sekuritas selama seminggu terakhir. Kemudian juga ada update market. Oke, update market selama seminggu terakhir kurang lebih. Dan juga bagaimana kira-kira penutupan market ini akan terjadi hari ini dan bagaimana review sedikit untuk outlook maksudnya untuk minggu depan ya. Oke. Oke, seminggu terakhir ini dari tanggal 31 oh ya, sebelumnya juga kami mengucapkan Kung Si Fa Choi untuk para investor, trader, ataupun sobat cuan dari Hena Putira Sekuritas. Selamat memasuki tahun macan air. Semoga di tahun ini kita sehat-sehat selalu, kemudian juga makin banyak rezeki, tradingnya makin lancar, cuan profitnya. Tapi kalau misalkan diberikan cobaan atau loss itu mudah-mudahan tidak seberapa dan kita juga diberikan kebijaksanaan untuk cepat cut loss ya. Oke. Tanpa berpanjang kata lagi, mari kita lihat saham CTRA SCMA yang kita rekomendasikan pada tanggal 31 Januari ini sebelum Imlek. Oke, bagaimana performance-nya sekarang? Wah, CTRA-nya kemarin tembus ya. Akhirnya sektor properti ini bergerak juga karena memang sudah ada sedikit report yang beredar di kalangan analis, itu namanya pre-sales marketing revenue marketing mereka yang diramalkan pada tahun 2021 ini ada beberapa company yang melebihi 100% dari targetnya kemarin tahun 2021. CTRA itu termasuk salah satunya ya. Akhirnya CTRA ini pergerakan sahamnya merefleksikan performance 2021 yang bagus tersebut dan kemudian juga mungkin nantinya akan menghasilkan laporan keuangan 2021 yang above expectation ya. CTRA kemarin akhirnya harga breakout dari MA 10 dan 20 dan and most importantly dari pola turun falling wedge ya. Maka ini akan membuka target penguatan menuju harga idealnya menurut pattern targetnya di sekitar 10.60 sampai 10.70. Tapi mungkin ada beberapa resisten sebelumnya yang bisa jadi area TP atau resisten minor, yaitu pastinya di angka bulat 1000 ya. Angka bulat itu biasanya berperan sebagai resisten psikologis. Kemudian kalau kita pakai Fibonacci retracement, maka CTRA ini juga punya retracement 50% di sekitar harga 1030. Nah, so itu step-stepnya yang mungkin kalian bisa perhatikan. Kemudian berarti key-cost kita CTRA akhirnya berhasil ya minggu ini membuahkan profit atau kenaikan. Nah, tapi kalau SCMA ini memang masih belum cukup recover dari tren turunnya. Padahal kemarin sudah ada usaha penembusan loh.
ke atas MA20, sempat naik SCMA-nya di 308, tapi malah tutupannya masih di bawah turun, di bawah 300. So, angka 300 ini memang menjadi gerbang resisten yang kritikal. Kalau mau jalan lebih lanjut ke target berikutnya, yaitu 320, itu ada MA50 di situ ya, maka level 300 ini harus penting untuk bisa dilalui. Semoga di akhir minggu ini bisa tercapai ya. Tapi jujur sih, karena candlenya kemarin itu kembali ditutup di bawah MA10 dan bentuknya almost kayak bearish engulfing gitu. Bearish engulfing yang mengikuti shooting star. Jadi shooting star tuh nggak melulu harus di atas banget gitu. Resisten 300 ini bisa dianggap sebagai tempat yang cocok untuk shooting star gitu. Maksudnya uptrend mini banget, mikro. Ya, so SCMA memang belum favorable sih, kecuali udah bisa lewat 300 ya. Antam. Antam juga pergerakannya bagus lately. Oh, kemarin. Oke, Antam kemarin akhirnya membuktikan bahwa kenaikan harga nikel ini mulai terrefleksi di harga sahamnya. Sayangnya Inco tidak mengikuti ya. Dan Antam itu setidaknya ada gap di sekitar harga 1875. Nah, ini kemarin ditutupnya 1840. Oke, masih ada potensi kita setidaknya menutup gap di 1875. MA20-nya ada di sekitar harga 1910. Dan Antam ini menyimpan potensi bullish reversal pattern yang namanya double bottom yang bentuknya kayak huruf W. Itu neckline-nya di sekitar 1965. Nah, memang jalannya bertahap ya, tapi kalau bisa tembus 1965 ini, maka akan membuka peluang penguatan Antam menuju 2000 pastinya. Kemudian secara pattern target idealnya ada di 2250. Tapi ya 2000 pastinya angka bulat jadi resisten psikologis. MA50 mungkin nanti nyampainya di 2100. Idealnya 2250 ya. Oke, Antam bagus. Yang punya Antam boleh di hold atau baru mulai beli ya, karena just yesterday dia baru tembus, baru naik kembali ke atas MA10. MTEK, ini MTEK saya yang lumayan happy. Kenapa? Karena pas hari tanggal 2 itu kita rekomen langsung ngejos, keren. Jadi kita rekomennya pagi-pagi, open 1795, closingnya 2090, langsung mencapai targetnya di harga 2000, even above our expectation ya. Dan kenapa mentoknya di 2090? Karena memang itu ada MA50. So, buat kita para chartis ini, MA5, setiap kali ngelihat MA50, baik itu sebagai support ataupun resisten, kita sangat menghormatinya ya. Jadi kalau misalnya banyak teknikalis yang ngelihat saham-saham MTEK dan kenaikan hari itu tuh belasan atau puluhan persen, sampailah dia di MA50, maka kayaknya jual dulu gitu loh. Kenaikan untuk sehari udah cukup ya. Nah, pelemahan kemarin apakah perlu kita waspadai? So far sih belum. Karena kalau candle yang begitu tinggi itu, candle hijau yang begitu tinggi, maka support terdekatnya adalah setengah candle tersebut. So, dari kenaikan tanggal 2 itu, kurang lebih setengah candlenya ada di sekitar harga 1930. Kemarin masih ditutup kurang lebih di 1995 ya MTEK. Ya oke. Walaupun sayang sih di bawah angka 2000. Andai saja dia tetap keep it di area 2000-an gitu ya. Oke, so hopefully MTEK sebenarnya sudah mencapai target kami langsung hari itu juga. Mudah-mudahan potensi kenaikannya belum tentu mati, belum tentu sudah mati, belum tentu sudah game over. Apalagi kalau bisa dibawa kembali ke atas angka 2000 dan average up-nya kalau kalian baru masuk itu di atas 2100 ya. Antara 2000 sampai 2100 itu kita pantau dulu. Target yang lebih ciamik ada di sekitar angka 2400. Nah, semoga MTEK masih bisa kasih angpau kita di minggu depan. Next adalah AKRA SMGR. Kenapa aku pilih AKRA kemarin? Karena harga natural gas naik 10% ya. AKRA ini salah satunya juga
distributor gas. Satu hal dari Akra yang patut kita perhatikan adalah dia sudah mencapai target turunnya di sekitar angka 705 sampai 700 kemarin ya. Nah, artinya satu itu sudah limited downside untuk Akra ya. Akra tuh performanya bagus loh 2021. So, I believe setiap kali ada pelemahan harga seperti ini di perusahaan yang fundamentalnya bagus, ini merupakan kesempatan kita untuk buy on weakness ya. Apalagi harganya cukup atraktif. 700 angka bulat itu rasa-rasanya udah boleh kita collect buat Akra. Jadi kalau misalnya dia masih dekat-dekat situ, why not cicil beli sedikit-sedikit ya. Nah, average up-nya banyakan itu kalau sudah lembus ke atas MA10, which is mungkin di sekitar angka 7, di atas 745 ya. Target terdekat itu ke angka 790 sampai 800 dulu. Masih banyak halangan, rintangan, at least sampai 820 and then 845 baru yang harga mendingannya nih di sekitar 890 sampai 900 gitu. Itu belum mencapai titik tertingginya kemarin di bulan Oktober, yaitu di 940-an. Oke, so 700 kita collect aja dulu dikit-dikit ya. Akra, SMGR. Apa kabar SMGR dari 8.000? Kita tungguin dia. Apakah akan rebound, kemudian 7.500, belum juga 7.000 ditembusin sampai 6.500. Nah, sekarang sepertinya sudah bosen dia untuk turun ya. Mulai ada percobaan untuk naik. Tapi penutupan kemarin 6.900 itu masih terhalang MA20. Kenapa sih tutupannya nggak di atasnya dikit aja gitu, 6925. Nah, saya cuma minta 25 perak kok, nggak susah buat SMGR. Tapi kalau bisa di atas 7.000, nah itu kita average up atau beli banyakan ya. Boleh, HK rada berani. Target terdekatnya ada di sekitar MA50, yaitu angka 7.400. 38,2% Fibonacci retracement di sekitar 7.900 sampai 8.000 ya. Sampai 8.000 dulu deh. Itu angka bulat biasanya mulai grogi gitu, karena itu artinya perpindahan kedewasaan. Oke. SMGR, Akra, udah, sorry. Nah, ya udah, sampailah pada kickoff kita hari ini, yaitu LSIP dan Pegas. Dan tadi saya juga ada kasih bonus Elsa. LSIP dan Pegas, kenapa kita rekomen ini? Karena jelas sudah breakout dari suatu pola sideways-nya dia, namanya itu triangle ya, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ketika dia naik lumayan tinggi ke berapa itu 1260 ya, sempat ke 1280 malah. Kemudian pelemah 2 hari ini wajar. Kenapa? Kayaknya cuma mau buat nguji support aja. Ini bisa kita gunakan kesempatan masuk buat teman-teman atau sobat cuan HPS yang belum mengkolek saham LSIP. So, bisa dicoba untuk koleksi LSIP di harga 12.35 kemarin closingnya, atau kalau masih dikasih ke 12.25 juga fine, nggak apa-apa. Asal LSIP-nya jangan jeblus lagi ke bawah. Kalau LSIP-nya jeblos lagi ke bawah 1.200, itu nggak favorable. Apalagi closingnya di situ. Ya, kalau cuma sekedar intraday harian masih kalem. Tapi kalau closingnya di bawah 1.200, ya oke, bubar lagi. Target penguatan pertama-tamanya, of course, balik dulu ke 13.20. 12.80. Itu bisa jadi titik average up, teman-teman. Dan target penguatannya mungkin ke sekitar 13.40 sampai 13.60 ya. Saham Pegas. Pegas ini juga sudah terdeteksi ada pattern bullish reversal loh. Namanya inverted head and shoulders ya. Sudah sekitar 4 hari yang lalu itu sudah breakout, dan beberapa hari ini dia sekedar uji support sepertinya. Masih relatif aman, dan the good news is MA10 dan 20-nya itu sudah mulai golden cross. So, sudah mulai providing platform untuk sebuah uptrend yang walaupun masih early phase ya, masih muda gitu.
Target terdekat pastinya ada di angka 1400, itu ada resisten MA50, teman-teman bisa gunakan itu sebagai titik average up. Kemudian Fibonacci retracement 50%, yang paling common biasanya dituju, baik itu sebuah retracement naik atau turun, ada di angka 1450. Target yang lebih bagus buat Pegas ada di sekitar angka 1500, ya. Average up accordingly please. Nah, satu lagi bonus kami untuk Kikos hari ini, semoga masih jalan dengan lancar, yaitu si Elsa. Medco sudah naik kemarin, sudah lumayan ya, ditopang oleh penguatan harga minyak. Tapi mungkin penguatan harga minyak ini akan segera di-offset oleh komitmen negara-negara OPEC Plus untuk meningkatkan produksi mereka sebesar kalau nggak salah 400.000 barrel per harinya ya. Kemudian katanya Amerika ini juga akan menggelontorkan cadangan minyak mereka. Produksi dari negara-negara lain yang seperti Libya ya, ini mungkin juga akan bisa meng-offset kenaikan crude oil ini, karena kita tidak mau harga crude oil ini terlalu tinggi, apalagi negara-negara maju seperti US dan EU, karena ini akan sumbangsih kepada level inflasi mereka. Oke. Elsa sudah tembus dari pola turunnya parallel channel. Kenaikan kemarin itu akhirnya membawanya kepada retracement Fibonacci 38,2%, di mana yang 50%-nya itu atau target channelnya ini kenaikannya bagus banget di angka cantik 300 ya. So untuk jangka pendek mudah-mudahan Elsa bisa menuju ke 300 juga. Oke. Mungkin ada satu sentimen lagi yang perlu teman-teman perhatikan untuk hari ini adalah kita punya angka PMI manufacture Januari 2022 naik lagi menjadi 53,7%. Nah, ini perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih dalam tahap ekspansif ya. Melampaui PMI manufaktur raksasa ekonomi China yang cuma mencapai 49,1% dan rata-rata negara ASEAN itu cuma sebesar 52,7%. Jadi so we are doing good among our peers ya. Tapi yang menjadi tantangan mungkin dalam beberapa hari ke depan adalah melonjaknya kasus COVID ini, yang mana sudah pernah saya kasih warning loh minggu lalu ya, karena Omicron ini yang begitu transmissible, begitu mudah menular, ini menyebabkan infection rate kita itu menjadi eksponensial, bukannya linear lagi. Kalau linear 1:1 ya, satu orang nularin 1. Tapi ini karena satu orang bisa cepat nularin ke 3, 4, atau 5 gitu, maka pertumbuhan angka daily cases nasional kita ini juga cepat banget ya. Belum lama, kayaknya nggak ada seminggu yang lalu, masih sekitar di angka berapa 3.000-an gitu ya. DKI Jakarta emang sih kasusnya paling tinggi epicenternya. Tapi and then tiba-tiba beralih menjadi 15.000 dan kemarin 27.000 ya. Hati-hati teman-teman, angka kasus nasional pertumbuhan COVID ini sudah mencapai 27.000 kemarin. Soon sepertinya ini apa yang diramalkan oleh Kemenkes bahwa akan mencapai 60.000 pada awal Februari atau mid gitu ya, akan segera tercapai. Dan harap tahu saja bahwa angka tertinggi pada bulan Juli tahun lalu kemarin pada waktu kasus COVID itu lagi panik-paniknya itu berada di angka 57.000. So apakah kali ini gelombang 3 akan berhasil melalui 57.000 tersebut? Ya itu sih sangat kita tidak harapkan ya, ini karena ini bukan stok, ini bukan saham. Kita tidak harapkan harganya atau angkanya terus naik karena ini adalah virus penyakit. So stay safe everybody. Ya. Oke. Di bursa AS kemarin ditutup melemah dipicu penurunan saham teknologi Meta, Facebook ya. And you know what? Meta Facebook ini kekayaannya dari penurunan
dari penurunan harga sahamnya kemarin 27%, ini memangkas market value dari Meta, Facebook sebesar 230 miliar US dollar, dan kekayaan si Mark Zuckerberg ini amblas 13 miliar US dollar. Dan dia masih oke-oke aja. Oke. Ketegangan politik, geopolitical tension ini masih berlangsung antara Ukraina Rusia. Terus harga minyak ini menyebabkan harga minyaknya naik. Dan again kan seperti yang saya pernah bilang sebelumnya, kalau ada ketegangan antar negara, ini paling akan mempengaruhi harga komoditas terkait yang diproduksi oleh negara-negara tersebut. Apalagi cuaca ekstrem di US juga masih ada ya. Ini lagi snowy banget di sana. Jadi minyak sebagai BBM atau heater itu masih sangat diperlukan. Oke. Oke, kita lihat dari pertanyaan teman-teman ada apa? Oh, ASLC. ASLC bagaimana? Autopedia sukses lestari. Ini baru IPO ya bro ya. So aku belum punya chartnya yang cukup komplit untuk bisa dibaca. Why not we better stick ke fundamentalnya dulu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman semua. ASI, oke, banking bagaimana? Astra. Nah, Astra ini kayaknya udah sebentar lagi mau keluarin itu deh, fourth quarter kinerja 4Q 2021-nya. Ini sih memang relatively dia masih dalam downtrend ya, dalam jangka menengah. Astra mungkin akan menunjukkan performance harga yang lebih bagus kalau dia sudah bisa di atas 5.600. And then halangannya ada di 5.700 dan targetnya untuk masih di dalam tren turun ini paling bagus 5.900 atau 6.000 gitu. So ya kalau kalian masuk di Astra mendingan gak usah beli banyak-banyak dulu, tunggu nanti laporan per quarter 2021-nya keluar, apakah dia bagus apa enggak. Harusnya sih tahun 2021 pemulihan ya, karena 2020 obviously itu adalah low base. 2021 pemulihan, harusnya performance-nya ASI juga ya not bad gitu. Oke, banking, big banks ini sudah mengeluarkan laporan kinerja fourth quarter 2021 yang cukup oke. Mostly mereka di atas 100% pertumbuhannya. Itu kayak BBNI, BBRI, BMRI, BCA, good. But then again, itu kan karena comparisonnya tahun 2020 adalah low base. Nah, di tahun 2022 ini mereka akan sangat diuji ya. Apakah ini adalah tahun normalisasi istilahnya begitu. Memang tahun macan air, tapi intinya adalah ini tahun normalisasi. So, apakah mereka bisa menghasilkan kinerja yang sama dengan sebelumnya? BBRI, mari kita lihat sebentar. BBRI-nya juga masih dalam trend sideways untuk jangka pendek. Sayangnya kemarin walaupun udah buka atas, masih ditutup bawah. Mungkin mau ditutup bawah di 4130 lagi. Andai hari ini BBRI-nya bisa ditutup di atas 4150, hopefully malah di atas 4180, maka akan providing platform yang cukup bagus untuk penguatan minggu depan ke 4250, atau targetnya 4.400 nih. Saya masih percaya BBRI punya potensi ke 4.400 ya. Asal jangan keep breaking down the support aja gitu, jangan terus menjebol support. Kalau masih di sekitar angka 4.100-an masih fine, 4.050 juga oke, 4.000 saya mulai grogi, jebol 4.000, oke bye-bye. Bank Mandiri sempat menguat ya ke 7.800, aku kira sebentar lagi dia sampai target 78,5. Oke. Penurunan kemarin memang cukup horor, at least bikin sedikit dugem lah ya. Tapi in overall masih bisa ditahan di atas MA 10.
penutupannya. So I hope BMRI masih bisa pertahankan vibes naiknya market ya. Kemudian BBCA, bank besar ini bagaimana? Walaupun sebenarnya sih kalau bisa kita mainnya di second liner aja. Kalau kita melihat di LQ45, LQ45 ini juga belum kemana-mana gitu loh. Same story kayak IHSG. Jadi yang kalau kalian mengharapkan yang kenaikan cukup besar di saham-saham blue chips atau index mover LQ45 pada khususnya, ya otomatis LQ45-nya harus bisa akhiri trend sideways ini juga gitu. Kalau bisa teman-teman pilih di saham second liner atau third liner aja ya. Apakah ada pertanyaan lagi dari netizen mengenai saham-saham yang mau dikonsultasikan? Banyak perusahaan yang meluncurkan aksi korporasi seperti merger and acquisitions, kemudian juga red issue, buyback gitu ya. Ini patut dicermati. Mungkin yang ada aksi-aksi action driven seperti itu yang bisa naik belakangan ini ya. Contoh saya mau ulas satu nih, saham Kino. Nah, Kino ini kan memang dia mau adakan program buyback ya. Buybacknya itu diumumkan begini, akan dilakukan di harga setinggi-tingginya 5.000. Nah, sementara harga tuh masih kemarin 2.600, terus 3.000 gitu ya. Not necessarily dilakukan di harga 5.000, bro and sis gitu maksudnya. Jadi jangan serta-merta langsung dihajar. Walaupun secara teknikal, saya rasa penguatan saham Kino ini akan hampir mencapai targetnya di 3150 ya. So hati-hati, tidak biasanya saham yang mengumumkan rencana buyback itu akan serta-merta membuat harganya melejit. Ini mungkin cuma hype-nya doang gitu ya, atau kita nggak baca seluruhnya. Moreover, rencana buyback itu tidak perlu dilaksanakan, tidak wajib dilaksanakan seluruhnya gitu ya. Jadi manakala, kenapa sih perusahaan itu bikin rencana buyback? Karena dia merasa harga sahamnya itu sekarang under value, di bawah harga wajar, so mereka collect lagi gitu. Dan setidaknya ini mengindikasikan bahwa perusahaan ini punya kemampuan kas cukup tebal ya. Dia ada duit dong untuk melakukan buyback itu. Dan kemudian juga artinya cash flow-nya dia bagus. So, in fundamental ways, ya oke juga sih ternyata perusahaan itu membuat buyback ya. Nah, dan ada satu lagi yang menguntungkan dari program buyback itu, yaitu ini adalah salah satu strategi perusahaan untuk membuat EPS mereka kelihatan lebih baik atau setidaknya bertahan di tengah-tengah kinerja yang memburuk ya, dengan cara mengurangi saham yang beredar di pasaran. So, jadi aksi buyback ini logically kalau buat perusahaan yang mau beli balik seharga sahamnya, of course mereka akan berusaha beli di harga seatraktif mungkin ya. Jadi dia buat yang nyemplung di saham Kino, teman-teman bisa perhatikan level resisten 3150 sampai 3200 apakah bisa bisa tembus atau enggak gitu. Atau kalau enggak ya kita better sell on strength aja ya. Oh ya, BBRI juga ada loh itunya, rencana buybacknya. Tadi kita udah bahas, BBRI udah kita bahas ya, masih relative sideways. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, teman-teman, thank you untuk perhatiannya. Jam sudah menunjukkan 8.52, sebentar lagi market buka. Semoga kondisi kalian sehat-sehat saja dan kondisi portfolio juga semakin menghijau di penghujung minggu ini. Akhir kata kami ucapkan happy trading, semoga cuan selalu. Terima kasih untuk perhatiannya.